Pernahkah kamu sadar bahwa di dunia ini, setiap tahun ada lebih dari 130 juta bayi lahir? Itu artinya, setiap hari ada lebih dari 350 ribu manusia baru yang masuk ke dunia ini. Tapi dari angka segila itu, hanya sebagian kecil yang akhirnya akan diingat dunia. Sisanya, hidup, lalu hilang begitu saja, tanpa pernah ada perayaan besar untuk perjalanan hidupnya. Dan itu bikin saya mikir, kenapa kita begitu semangat merayakan ulang tahun, pesta kelulusan, atau momen-momen kecil, padahal hidup kita sendiri, kalau jujur, masih belum jadi apa-apa. Coba, bayangkan begini. Kamu punya benih pohon. Benih ini ditanam di tanah, kamu siram sedikit, kasih cahaya matahari. Apakah kamu akan langsung bikin pesta, undang tetangga, pasang kembang api, hanya karena benih itu sudah ditanam? Enggak kan? Karena semua orang tahu, benih itu belum jadi pohon. Belum ada yang bisa ditunjukkan, belum ada buah yang bisa dibagi. Yang ada hanya harapan, belum pencapaian. Tapi entah kenapa, dalam hidup kita seringkali ingin ada perayaan-perayaan kecil, bahkan ketika kita belum tumbuh jadi apa-apa. Kita pengen dipuji hanya karena sudah mencoba. Kita pengen dikenang padahal belum meninggalkan apa-apa. Saya tahu ini mungkin kedengaran keras, tapi bukankah realita memang seperti itu? Dunia tidak pernah merayakan orang yang belum memberi dampak. Dunia tidak memberi panggung untuk yang cuma numpang lewat. Ada sebuah riset menarik dari Harvard yang bilang bahwa lebih dari 80% orang dewasa mengaku tidak puas dengan hidupnya. Bayangkan, 80%. Artinya mayoritas orang di sekitar kita merasa hidupnya stagnan, gagal mencapai apa yang dulu mereka impikan. Dan kalau ditanya, sebagian besar mengaku karena mereka terlalu cepat merasa cukup. Mereka cepat berpuas diri dengan pencapaian kecil, lalu berhenti berusaha. Analoginya begini, bayangkan kamu naik gunung, baru sampai pos 1 udah teriak-teriak, selfie, posting story, padahal puncaknya masih jauh. Banyak orang berhenti di pos 1 hanya karena sudah merasa keren. Padahal kalau mereka terus naik, mungkin mereka akan lihat pemandangan luar biasa yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan lucunya, dunia ini gak peduli kamu berhenti di pos 1 atau enggak. Dunia hanya akan mengingat mereka yang benar-benar sampai ke puncak. Saya jadi ingat cerita pribadi. Waktu kecil saya pernah ikut lomba menggambar di sekolah. Gambar saya jauh dari kata bagus. Tapi waktu itu saya bangga banget. Saya tunjukin ke orang tua, berharap ada perayaan kecil lah. Tapi ayah saya cuma bilang, kalau kamu mau dirayakan, kasih alasan. Jangan minta orang lain bangga kalau kamu sendiri belum kasih karya yang pantas dibanggakan. Saat itu saya kesel banget. Tapi jujur kalimat itu nempel sampai sekarang. Mungkin karena itu juga saya mulai sadar hidup memang tidak menyediakan pesta untuk mereka yang belum memberi arti. Dan sebenarnya ini bukan hal buruk, justru bagus. Karena kalau semua orang otomatis dirayakan, apa gunanya perjuangan? Kalau semua orang diberi panggung tanpa karya, apa gunanya pencapaian? Bayangkan kalau setiap benih langsung diperlakukan seperti pohon raksasa. Dunia akan penuh dengan pesta kosong. Tidak ada yang benar-benar berharga. Nilai perayaan itu sendiri akan hilang. Tapi jangan salah paham. Saya tidak bilang kita nggak boleh menghargai proses. Tentu kita harus menghargai langkah kecil. Tapi antara menghargai proses dan menuntut perayaan itu dua hal yang berbeda. Proses itu kita nikmati sendiri, kita rawat, kita jaga. Sedangkan perayaan, itu hadiah dari dunia ketika kita benar-benar sudah memberi dampak. Pertanyaannya sekarang, apa kita siap menunda perayaan? Apa kita siap bekerja diam-diam, membangun, gagal, jatuh, bangkit lagi, tanpa ada yang bertepuk tangan? Karena pada akhirnya, hanya orang-orang yang tahan menghadapi sepi yang akan sampai pada sorak-sorai. Coba lihat para atlet. Saat dunia bersorak di stadion, mereka sudah bertahun-tahun berkeringat sendirian di ruang latihan. Dunia hanya lihat medali, tapi mereka tahu betapa panjang jalan sepi yang harus mereka lalui. Atau lihat penulis besar.
musisi terkenal, atau bahkan ilmuwan. Tidak ada perayaan di awal ketika mereka menulis ratusan halaman yang ditolak penerbit, ketika mereka tampil di panggung kecil tanpa penonton, atau ketika riset mereka dicemooh. Tapi mereka bertahan, dan saat waktunya tiba, dunia tidak bisa menutup mata. Itu bedanya. Orang-orang biasa ingin pesta di awal. Orang-orang besar siap menunggu pesta di akhir. Dan mungkin ini momen yang tepat buat kita jujur sama diri sendiri. Selama ini, kita sedang mengejar apa? Kita ingin benar-benar membangun sesuatu atau hanya ingin dipuji lebih cepat? Kita ingin jadi pohon yang memberi buah atau hanya jadi benih yang menuntut perayaan sebelum tumbuh? Kalau kamu merasa hidupmu belum jadi apa-apa, itu bukan alasan untuk menyerah. Justru itu tanda kalau perjalananmu masih panjang. Jangan kecewa karena belum ada yang merayakanmu. Dunia memang tidak memberi pesta untuk benih. Tapi percayalah, kalau kamu terus tumbuh, terus berakar, terus berjuang, suatu saat kamu akan jadi pohon yang rindang. Dan ketika saat itu tiba, perayaan tidak perlu kamu minta. Dunia sendiri yang akan datang, bertepuk tangan, dan mengakui keberadaanmu. Jadi, biarlah hari ini sepi. Biarlah langkahmu belum ada yang menyorot. Karena diam-diam, kamu sedang menyiapkan alasan besar agar nanti dunia benar-benar pantas merayakanmu. Dan ingat, tidak ada perayaan untuk hidup yang belum jadi apa-apa. Tapi ada kemuliaan bagi mereka yang rela menunda pesta demi memberi arti.